dan langsung menikam dadanya sendiri hingga tewas. Dan dari jasad Layonsari ini muncul aroma wangi semerbak yang bahkan tercium sampai ke lokasi Jayaprana dibunuh. Welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, setelah sekian purnama lagi nih aku baru muncul. Dan untuk di video kali ini aku akan membahas sebuah kisah yang cukup terkenal dan sangat mengharukan menurut aku. Dan kalau kalian juga fokus nih dengerinnya, pasti kayak ya ampun, zaman dulu kayak begitu ya. Kisah ini terkenal banget di Bali, yang juga sering disebut sebagai kisah Romeo and Juliet versi Bali. Ada Romeo and Juliet di Bali. Sesuai dengan judul yang udah aku tulis, yaitu mengenai kisah cinta Jayaprana dan juga Layonsari. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, let's get started. Nah, jadi dulu ya di daerah utara Pulau Bali nih ada sebuah kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Wanekeling Kalianget. Nah, di kerajaan ini hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sepasang suami istri, 2 anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan. Nah, kalau bisa dibilang keluarga kecil ini ya sederhana gitu lah ya, atau bisa dibilang bukan sederhana sih, mungkin di bawah dari sederhana. Jadi dimana mereka makan aja susah, sampai suatu ketika nih mereka ada di puncak kesengsaraan kalau bisa dibilang ya, dimana desa mereka ini dilanda sebuah wabah penyakit yang akhirnya menyebabkan 4 anggota keluarga ini meninggal dunia. Nah, sisa 1 kan, yaitu anak bungsu laki-laki dari keluarga ini yang bernama Inyoman Jayaprana. Dan kesedihannya ini bukan cuma dirasain oleh rakyat biasa, tapi kerajaan sang raja pun di dalam istana nih juga merasakan kesedihan yang dalam, sampai akhirnya raja ini memutuskan untuk terjun nih ke desa. Dan di sanalah sang raja ini nggak sengaja melihat Inyoman Jayaprana, di mana Jayaprana ini masih kecil waktu itu, dan dia nangis. Dan sang raja merasa iba melihat Jayaprana ini pun akhirnya mengangkat Jayaprana ini sebagai anaknya. Dia diajak ke istana, diperlakukan selayaknya seorang pangeran, diberi pendidikan yang tinggi, yang layak seperti seorang bangsawan. Terus singkat cerita, oke, jadi Jayaprana ini tumbuh remaja menjadi pria yang tampan, manis, pinter gitu kan ya, dan juga pandai bertarung. Nah, karisma dari seorang Jayaprana ini memikat banyak gadis nih, banyak orang, termasuk dayang-dayang istana, karena saking tampannya gitu kan. Dan melihat hal ini, sang raja pun menyuruh Jayaprana untuk memilih salah satu dayang untuk dijadikan istri. Nah, awalnya si Jayaprana ini juga nggak mau gitu kan ya, karena dia ngerasa masih kecil. Nah, waktu itu umurnya kalau nggak salah sekitar 12 tahun ya. Nah, tapi karena ini merupakan perintah dari raja, dimana dia juga menunjukkan rasa hormatnya, akhirnya oke, dia mau lah disuruh nikah, oke. Tapi dia maunya memilih gadis luar nih, bukan dayang istana. Akhirnya dia ke pasar, dia liatin satu-satu nih cewek-cewek yang lewat. Akhirnya matanya pun tertuju pada seorang gadis penjual bunga. Nah, gadis ini cantik jelita, ramah, senyumnya manis. Terus si Jayaprana ini pun mencari tahu siapa sih nama gadis itu, dari mana sih dia. Dan dari situlah Jayaprana tahu kalau gadis ini bernama Nikoma Layonsari, yang merupakan putri dari Jeroben Desa dari Banjarsekar. Dan begitu tahu Jayaprana ini langsung lari, dia buru-buru ke istana. Dia bilanglah sama sang raja, aku udah menemukan pujaan hatiku, oke, dipasang namanya Nikoma Layonsari, penjual bunga, yang merupakan putri dari Jeroben Desa Banjar sebelah tuh. Sang raja pun bersemangat, dia langsung menulis pesan dan memerintahkan Jayaprana untuk membawa surat itu. Terus singkat cerita lagi, sesampainya di rumah sang pujaan hati, di sana dia kasihlah itu surat ke orang tuanya. Dan ternyata itu adalah surat pinangan untuk putrinya yang bernama Layonsari. Nah, nggak perlu basa-basi lagi juga, orang tua Layonsari ini pun langsung menerima pinangan itu. Terus si Layonsari juga nggak ada bilang enggak gitu, kayak cuma senyum-senyum aja. Ya udah, itu berarti oke lah, ini fix, udah setuju semua gitu kan. Nah, Jayaprana yang ngerasa seneng nih, lari lagi dia ke istana, buru-buru gitu kan. Bahkan di istana ini lagi mengadakan rapat gitu kan ya, tiba-tiba Jayaprana ini main masuk aja gitu dan langsung memberi kabar gembira kalau lamarannya diterima nih. Siapa yang nggak seneng gitu kan. Dan di tengah-tengah rapat itu juga sang raja seneng langsung memberitahukan ke semua orang bahwa pernikahan Jayaprana dan Layonsari akan dilaksanakan pada hari Selasa Legi, Buku Kuningan. Sampai akhirnya hari H tiba, Jayaprana ini pun menjemput Layonsari ke rumahnya, terus diajak ke istana untuk meminta restu pada sang raja. Dan begitu mereka turun dari joli atau kayak tandu gitu, di mana Layonsari ini terlihat sangat cantik menggunakan gaun pernikahannya. Jayaprana juga nggak kalah tampan
pulangnya gitu kan, mereka menemui sang raja dan siapa sangka kalau ternyata kecantikan dari Layonsari ini justru memikat sang raja untuk ingin memilikinya. Tapi waktu itu acaranya tetap berlangsung dengan lancar sampai Jayaprana ini mengajak Layonsari ke rumahnya. Tapi begitu acara pernikahan usai, sang raja ini justru mengumpulkan semua abdi kerajaan dan juga patihnya yang bernama Patih Saunggaling. Kalian tahu apa? Sang raja ini justru mengatur strategi untuk membunuh Jayaprana dan merebut Layonsari darinya untuk dijadikan istri. Nah, awalnya si Patihnya ini nggak setuju nih, karena dia tahu gitu kan kalau Jayaprana ini gimana baiknya. Pokoknya udah kayak anak sendiri juga gitulah. Awalnya nggak setuju, tapi sang raja ini justru bilang kalau kalian nggak melakukan apa yang aku minta, aku akan mati karena kesedihan gitu dia bilang. Nah, denger omongan kayak begini gitu kan, mereka pikir-pikir lagi dan akhirnya oke, mereka menyetujui rencana dari sang raja. Dan rencana pun dimulai baru 7 hari setelah pernikahannya. Jayaprana ini diutus oleh sang raja untuk pergi ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang dirusak oleh perompak serta orang-orang baju yang menembak hewan di kawasan Pengulon. Gitulah ya akal-akalannya. Awalnya Layonsari kan kayak baru juga 7 hari nikah masa ditinggal gitu kan ya. Terus malamnya nih pas lagi bobok cantik, tiba-tiba Layonsari ini mendapat mimpi buruk di mana rumah mereka dihanyutkan oleh banjir besar yang membuat Layonsari ini kebangun gitu malamnya. Terus dia nangis. Nah, dari situ Layonsari sebenarnya udah ada firasat buruk kan, tapi Jayaprana berusaha memberikan pengertian. Akhirnya oke, dikasihlah dia pergi. Dan keesokan harinya pagi-pagi Jayaprana ini udah dijemput sama Patih Saunggaling dan juga abdi-abdi kerajaan tuh, jadi pengikut-pengikutnya jemput Jayaprana ke rumah. Terus pergilah mereka. Dan selama perjalanan ini tiba-tiba aja Jayaprana ini merasa kalau wah, ada yang nggak beres nih. Nah, di sini baru dia kayak ngerasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, dimana dia ngerasa kalau di sini nih aku bakal dibunuh gitu. Nah, baru di tengah perjalanan baru dia ngerasa kayak gitu, wah bener nih firasat buruk dari istriku gitu kan. Dan sampailah mereka di hutan Teluk Terima. Patih Saunggaling ini langsung menyerang Jayaprana. Terjadi pertarungan hebat, tapi pas ini ya Jayaprana masih selamat karena dia juga pandai bertarung kan. Dan di sini dia ngomong sama Patih Saunggaling, kenapa kamu nyerang aku? Salahku apa? Dan pas ini juga Patih Saunggaling langsung memberikannya surat, yang mana surat ini merupakan surat yang ditulis oleh sang raja. Dan isi dari surat ini sangat menyayat hati Jayaprana, di mana surat ini merupakan suruhan untuk membunuh Jayaprana. Jayaprana pun langsung lemes gitu kan, ya ampun, orang yang udah membesarkan dia, yang mana dianggap sebagai ayah sendiri, yang dia sayangin banget, sangat dihormati, justru menginginkan nyawanya sekarang. Tapi mengingat lagi di mana kebaikan sang raja mau membesarkan dia. Akhirnya dengan kesedihan, Jayaprana ini pun mengeluarkan keris saktinya, yang mana merupakan satu-satunya senjata yang bisa membunuhnya. Dia kasihlah ke Patih Saunggaling, dia nyuruh lakukan sesuai perintah sang raja. Dan dia juga meminta agar berita kematiannya serta keris yang dipakai bunuh dia ini disampaikan ke istrinya Layonsari sebagai bukti dari kesetiaan atas titah sang raja. Dan setelah mendengar ini dengan berat hati juga, Patih Saunggaling pun langsung menancapkan keris itu ke dada Jayaprana, dan darah segar pun menyembur diiringi dengan bau wangi yang semerbak. Dan kematian dari Jayaprana ini pun langsung membuat alam seolah-olah menangis. Tiba-tiba ya terjadi gempa bumi, angin topan, hujan, badai. Dan setelah jasad dari Jayaprana ini dikuburkan, rombongan ini pun kembali ke istana. Dan anehnya dalam perjalanan mereka ini diterpa banyak bahaya. Banyak dari rombongan ini yang tewas, ada yang digigit ular, dan bahkan ya Patih Saunggaling ini tewas karena serangan dari macan putih. Dan akhirnya ada beberapa orang yang selamat sampai di istana dan memberitahukan berita ini. Terus sang raja tahu apa? Dia justru seneng gitu. Oke, Jayaprana udah beres nih urusan Jayaprana. Sekarang waktunya aku pergi ke Layonsari buat ngelamar dia tuh gitu. Astaga. Sampai sang raja ini di tempat Layonsari, sang raja pun memberitahukan berita duka ini gitu kan, dan juga sekalian meminang Layonsari. Layonsari ini langsung shock gitu kan, langsung nangis. Layonsari ini masih nggak percaya juga sampai akhirnya sang raja ini mengeluarkan keris yang berlumuran darah. Nah, keris ini yang dipakai membunuh Jayaprana tadi tuh. Dan dalam tangisan ini juga Layonsari pun marah, ya karena dia tahu kalau sebenarnya dalang dari semua kejadian ini adalah sang raja sendiri. Dan dalam keadaan emosi, sedih, dia langsung merebut keris ini dari sang raja dan langsung menikam dadanya sendiri hingga tewas. Dan dari jasad Layonsari ini muncul aroma wangi semerbak yang bahkan tercium sampai ke lokasi Jayaprana dibunuh. Aduh, ya ampun, aku merinding loh.
dan masyarakat pun juga sedih melihat kejadian ini dan akhirnya menguburkan jasad Layonsari di sebelah kuburan Jayaprana agar selamanya dua kekasih ini bisa dapat selalu bersama. Terus jasad dari sang pati juga dikuburkan di lokasi ini sebagai simbol dari kesetiaan seorang abdi kerajaan. Ya setelah kejadian yang berantakan ini, sang raja ini gimana? Dia pun ngamuk-ngamuk, marah-marah, dia menyerang semua orang, membunuh banyak orang, dan akhirnya dia pun menikam dirinya sendiri hingga tewas. Dan dari kisah ini juga berkembang sebuah mitos di Bali, di mana pasangan pengantin dilarang keras untuk melewati sepanjang jalan kuburan Jayaprana. Kalaupun harus banget gitu kan ya ngelewatin kawasan ini, mereka diwajibkan untuk berada di mobil yang terpisah, katanya biar nggak menyebabkan Jayaprana dan Layonsari ini merasa iri karena tidak dipersatukan di dunia seperti pasangan yang melintasi kawasan ini. So guys, itu dia sekilas mengenai kisah yang cukup terkenal di Bali yang sering juga disebut sebagai kisah Romeo and Juliet versi Bali. Dan mungkin ada dari kalian yang mau menambahkan, kalian bisa banget tulis di bawah. Dan dimana nih, apa ada dari kalian yang sudah pernah berkunjung ke makam dari Jayaprana ini? Kalian bisa cerita di bawah bagi yang udah pernah. Dan sekian dulu video kali ini, sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video, bye!